Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Bu Guru sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak Bu Guru dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Tema 5 judulnya Pahlawanku dengan subtema 1 dengan judul Pejuang Para Pahlawan. Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini akan dipandu dan ditemani oleh Bu Amel sendiri. Disimak baik-baik ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, sesuai dengan kompetensi dasar kita nomor 3.7, yaitu untuk menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi atau teks cerita nyata. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya siswa dapat mendefinisikan pengertian informasi dari sebuah teks. Yang kedua, siswa dapat menemukan informasi dalam teks non-fiksi. Nah, teman-teman, untuk bisa menjawab pertanyaan yang tepat berdasarkan bacaan atau teks, kita harus memahami isi bacaan atau teks dengan cara menemukan informasi penting yang ada di dalam teks. Nah, apa sih informasi itu? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Nah, suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya. Ini pasti sudah tidak asing lagi ya, teman-teman. Kita biasa menyebut dengan singkatan adik Simba, yaitu A apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, Ba bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau orang atau pelaku dalam cerita. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan peristiwa. Sedangkan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan adik Simba tadi, biasanya butuh jawaban dari pertanyaan. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut bisa tersurat, bisa juga tersirat di dalam teks. Jawaban tersurat adalah jawaban yang tertulis jelas pada kalimat-kalimat yang ada di dalam teks. Sedangkan jawaban tersurat, jawaban tersebut harus disimpulkan dahulu berdasarkan informasi dalam teks. Artinya, untuk menemukan jawaban tersurat yang tidak terdapat atau tidak langsung tertulis di dalam teks, kita harus benar-benar memahami isi teks atau bacaan tersebut. Baru setelah itu kita dapat menarik kesimpulan dari teks yang kita baca. Nah, menyampaikan jawaban. Untuk bisa menjawab pertanyaannya yang tepat, yang perlu kita lakukan adalah baca dan pahami isi teks dengan baik. Nah, cara membaca yang baik adalah dengan membaca di dalam hati atau tanpa bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting
yang ada di dalam teks, serta dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Artinya teman-teman sekarang karena sudah level 4, teman-teman sudah harus belajar untuk membaca di dalam hati, jadi tanpa bersuara. Kenapa? Karena dengan membaca di dalam hati ini, informasi-informasi yang ada di dalam teks kita bisa temukan dengan cepat. Nah, setelah kita mencari informasi yang ada di dalam teks, kita bisa menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca. Walaupun tidak textbook, tapi setidaknya kita dapat menyampaikan informasi dari bacaan atau teks yang telah kita baca. Untuk menceritakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar. Nah, langkah-langkah menjelaskan informasi dari sebuah teks. Yang pertama, kita harus perhatikan judul teks. Nanti Bu Amel akan memberikan contoh sebuah teks setelah teman-teman menyimak langkah-langkah cara menjelaskan informasi. Ya, untuk bisa mendapatkan atau menjelaskan informasi dari sebuah teks, yang pertama kita harus perhatikan judulnya. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Artinya, ketika teman-teman membaca teks dengan seksama, teman-teman harus benar-benar memahami tiap paragraf. Dan yang ketiga, temukan semua kata kunci yang ada di dalam paragraf. Nah, di setiap paragraf pasti ada kata kunci. Setelah itu, pahami kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Dan yang terakhir, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa menyimak teks yang telah Bu Guru tampilkan. Di sini judulnya adalah Tuanku Imam Bonjol. Di sini Bu Amel hanya memberikan satu paragraf. Jadi teman-teman hanya bisa menemukan 2 informasi penting. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Sahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun pada tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah nama panggilan ketika remaja. Saat remaja, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas dan menentang ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Informasi penting yang dapat kita lihat pada teks tersebut adalah yang pertama, nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Sahab. Ingat, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mendapatkan informasi dari sebuah teks yaitu memperhatikan judulnya. Di sini judulnya adalah Tuanku Imam Bonjol. Nah, yang kedua, Tuanku Imam Bonjol lahir di Pasaman tahun 1772 dan wafat pada tahun 1864 pada usia 92. Setelah kita menemukan informasi dari teks atau bacaan, kita juga bisa mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan peta pikiran. Biasanya kita sebut dengan sebutan mind map. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi yang lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Ingat,
untuk menemukan informasi harus selalu menemukan kata kunci terlebih dahulu. Dan penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Nah, inilah salah satu keuntungan dan kemudahan kita ketika belajar dan merangkum informasi dalam bentuk peta pikiran. Karena selain mudah dan cepat dihafal, penggunaan atau pemakaian pembuatan peta pikiran dapat memudahkan kita dalam belajar. Nah, di sini teman-teman ada teks kedua, yaitu judulnya Kapiten Patimura. Nah, untuk dapat mempresentasikan informasi, kita bisa menemukan atau menggali informasi tersebut dengan menggunakan kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di sini teman-teman bisa baca sendiri. Nah, Ibu akan menggali informasi dengan menggunakan 6 kata tanya yang telah disediakan. Yang pertama adalah apa? Serangan apa yang dilakukan oleh Kapiten Patimura dalam melawan Belanda pada tahun 1817? Yang kedua, di mana saja Kapiten Patimura melakukan perlawanan terhadap Belanda? Yang ketiga, kapan Kapiten Patimura ditangkap hingga dihukum mati oleh Belanda? Yang keempat, siapakah Kapiten Patimura? Yang kelima, mengapa Kapiten Patimura berani melakukan perlawanan terhadap Belanda? Dan yang terakhir, bagaimana peristiwa mundurnya pasukan Patimura sehingga beliau bisa dihukum mati? Oke, kita simak baik-baik teks berikut. Kapiten Patimura. Kapiten Patimura berasal dari Maluku. Beliau lahir pada tahun 8 Juni 1783. Kapiten Patimura adalah pejuang Indonesia yang memimpin rakyat Maluku melawan penjajahan Belanda. Pada saat itu, Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat Maluku diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan harga yang sangat murah. Bahkan, sebagian bahan pangan rakyat Maluku harus diserahkan kepada Belanda. Pada tahun 1817, Kapiten Patimura memimpin rakyat Maluku untuk melawan Belanda. Pada saat itu, Kapiten Patimura bersama rakyat Maluku berhasil merebut benteng Duurstede di wilayah Saparua. Karena kegigihan perjuangan Kapiten Patimura, perlawanannya sampai berlangsung ke Ambon, Seram, dan ke tempat-tempat lainnya. Setelah Belanda berulang kali kalah melawan pasukan Kapiten Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan dari Jakarta. Sehingga karena hal inilah pasukan Kapiten Patimura terdesak mundur. Kapiten Patimura berhasil ditangkap oleh Belanda dan pada tanggal 16 Desember 1817, Kapiten Patimura dihukum mati oleh Belanda. Nah, teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat, di sini adalah peta pikiran atau mind map yang telah Bu Amel buat dari teks yang berjudul Kapiten Patimura. Di sini pada teks peta pikiran yang Bu Amel sajikan itu mengandung 6 unsur kata tanya. Ya, yang pertama, merebut benteng di Duurstede wilayah Saparua. Ini adalah jawaban dari pertanyaan apa? Di kota Ambon hingga daerah lainnya. Nah, teman-teman, yang Bu Amel tampilkan di sini adalah jawaban dari 6 kata tanya yang tadi Bu Amel sajikan. Jadi, teman-teman, untuk bisa membuat peta pikiran, teman-teman juga bisa seperti Bu Amel, yaitu menggunakan 6 kata tanya, kemudian bisa mempresentasikan dalam bentuk peta pikiran
yaitu jawaban dari 6 kata tanya yang telah kalian buat dari teks yang telah kalian baca. Nah, teman-teman, di sini adalah tugas teman-teman. Ada di Pesona Edu halaman 56. Guru harap teman-teman bisa mengerjakan dengan baik seperti yang tadi Bu Amel sampaikan. Sama seperti Kapitan Patimura, di sini Bu Amel sajikan yaitu tentang Sultan Hasanuddin. Nah, teman-teman, tugasnya adalah sama seperti Bu Amel tadi. Hanya saja teman-teman tidak perlu membuat kata tanya dari adik Simba. Jadi, teman-teman bisa langsung mengisi tentang Sultan Hasanuddin dengan menggunakan mind map yang ada di dalam video ini. Oke, teman-teman. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video yang telah Bu Amel sampaikan. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.